Yes, halo semuanya, selamat malam. Turn up the power. Yes, halo semuanya, selamat malam. Apa kabarnya semua malam hari ini? Yes, luar biasa. Woo, thank you. Selamat datang everyone, selamat datang teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Yes, perkenalkan saya Ruby Herman, founder dari Marvi. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini spesial banget. Sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan video profil dari pembicara pada hari ini. So, kita akan saksikan berikut ini. Check it out. Are you ready? Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian. Atau tidak, dunia kita sedang berubah. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer,
mengisi di acara-acara radio dan program TV. Menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Wow, senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya. Kalau berkenan bisa dinyalakan videonya. Saya mau berkenalan dengan Anda semuanya. Dan silakan penuhi kolom chat Anda. Kalau ada yang mungkin bukan dari Jakarta, ada dari kota mana, silakan penuhi kolom chat supaya saya bisa tahu dari lokasi mana saja Anda mengikutinya. Wow, ada Junianto Tunggal dari Medan, ya. Wow, thank you, ya. Dan saya percaya ini malam yang luar biasa untuk kita bisa belajar bersama-sama di waktu yang singkat. Dari Bogor ada, dari Medan, Pekanbaru, ya, Bandung, Tangsel, ya. Wow, senang sekali. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita siap dengan perubahan yang ada, ya. Are you ready for the great shifting? Ini akan saya bawakan kepada Anda semuanya. Bagaimana kita siap dengan sebuah perubahan yang terjadi. Ya, kita tahu dunia sedang berubah. Teknologi berubah, informasi berubah, kebijakan berubah. Bahkan semua yang sudah menikah pasti ngerti apa yang saya katakan ya. Bahwa belum menikah dengan sudah menikah banyak yang berubah. Dulu saya waktu belum menikah, setiap kali saya jemput pacar saya, dia rajin bikinin saya segelas jus. Setelah saya nikahi, saya protes sama istri saya. Karena kami udah menikah belasan tahun, anak sudah remaja. Saya tanya, kok jarang bikin jus sekarang? Dia bilang masa promosi sudah berlalu, ya kayak orang sales dan marketing. Nah, oleh karena itu, hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa kita ada dalam kondisi yang tidak ideal. Kita ada dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan bagi banyak orang. Bahkan tingkat COVID-19 sekarang meningkat drastis, ya. Tingkat penyebaran virus meningkat drastis karena orang sudah mulai ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kata krisis, saya mau katakan bahwa krisis bukanlah hal yang baru. Krisis bukanlah hal yang hari ini kita alami. Kita hidup dari berbagai krisis demi krisis yang sudah kita lalui. Kalau kita lihat di kamus, krisis artinya kondisi yang kurang. Tidak stabil, darurat, ada ancaman bahaya. Tapi itu juga berarti saat pengujian. Nah, oleh karena itu saya percaya krisis ini sedang menguji Anda dan saya. Menguji bisnismu dan saya. Menguji keuangan kita. Menguji mental kita, apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau kita menjadi orang-orang yang hancur, orang-orang yang kalah. Apakah melalui krisis ini kita lebih baik atau lebih buruk? Nah, saya mau mengajak kita melihat krisis ini seperti sebuah terowongan, ya, di mana kita berharap mana ujung dari terowongan ini. Banyak orang bertanya, kapan berakhir wabah ini? Kapan berakhir situasi ini? Kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, bisa jalan-jalan, ya, penerbangan dibuka dengan bebas, ya, ini sekarang masih dibatasi, ya, kapan COVID-19 ini pergi. Ya, bagi saya, dalam sebuah terowongan yang panjang, yang terpenting adalah bukan kapan kita keluar, tapi saat kita keluar, kita akan jadi apa? Kita akan memiliki apa? Kita akan meraih apa dalam hidup ini? Jadi, lebih baik kita bertanya, di sepanjang terowongan krisis ini, apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita izinkan krisis ini membentuk diri saya dan Anda. Oleh karena itu, mari saya ajak kita lihat bagaimana meresponi krisis dan tantangan ini. Supaya kita siap dengan perubahan. Ada 3 aspek. Yang pertama, kita harus bisa menerima kenyataan. Accept. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, dunia kita sudah berubah. Cara penjualan berubah, cara berbisnis berubah, pola perilaku konsumen berubah, dan banyak hal. Pola belajar sekolah pun berubah, pola ibadah orang berubah. Nah, kita harus bisa menerima kenyataan. Saya butuh waktu 3 minggu kurang lebih menerima kenyataan. Saya ingat di Maret pertengahan, ya, saya baru pulang dari luar negeri waktu itu, dan juga sepanjang Januari, Februari,
sangat padat, ya, sangat padat project-project, tapi tiba-tiba kita harus terima kenyataan bahwa kita harus bekerja dari rumah. Ya, banyak project-project kami dibatalkan. Perusahaan travel kami mengalami masalah yang sangat besar tentunya ya. Belum lagi unit bisnis kami sebagai konsultan properti dengan rekan-rekan, kami harus wait and see, melihat keadaan ini tidak mudah ya. Belum lagi program-program kami, perjalanan ke luar negeri dan keluar kota banyak yang dibatalkan. Tapi saya butuh 3 minggu untuk menerima kenyataan ini. Tapi setelah itu saya belajar menyesuaikan diri. Kami mulai adapt ya, menyesuaikan diri. Sekarang kalau boleh saya katakan kami sedang accelerate, berlari kencang. Jadi mengakselerasi. Anda ada di fase mana dalam krisis ini? Kita masih tahap menerima kenyataan? Atau kita sudah menyesuaikan diri? Atau kita sudah mengalami akselerasi, accelerate untuk terjadi percepatan? Program-program kami shifting kepada online. Ya, harga jauh lebih murah. Kalau dulu kami adakan di hotel, seminar, training, 2 jutaan, 3,5 juta, ada yang 10 jutaan, ya, untuk training-training program kami dari berbagai kota datang. Waktu kami shifting menjadi program online, pertama juga saya pesimis. Apa iya orang lagi susah mau belajar? Wah, ternyata booming ya. Dalam 3 bulan terakhir ini mungkin sudah ribuan peserta ikut dalam program-program kami. Dan ternyata animonya luar biasa. Dari berbagai kota, berbagai negara, masih orang Indonesia ya, yang ada di luar negeri ikut program kami. Kenapa? Harganya jauh lebih murah. Dan mereka ternyata punya waktu. Tidak terbatas dengan macet, harus naik pesawat, dan ilmunya sama. Jadi mereka ikut kelas-kelas kami. Begitu pula kami membantu banyak perusahaan untuk shifting. Ya, nah disinilah saya mau ajak kita lihat. Apa ini? Ini adalah gambaran orang dalam pertandingan bola, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, perhatikan baik-baik, setiap kali ada krisis, akan ada pemain-pemain lama keluar. Biasanya apa? Dalam sebuah pertandingan, pemain yang keluar adalah pemain yang tidak siap untuk terus bertahan, yang sudah capek, yang sudah lelah, yang sudah kehabisan energi. Tapi ada pemain baru yang masuk, menggantikan mereka. Jadi ingat, krisis itu seperti pergantian pemain. Yang lama keluar, yang baru masuk. Ya, apa maksudnya? Yang lama yang tidak siap berubah. Ya, yang masih pakai gaya konvensional. Sekarang sudah era digital marketing. Ya, pemain-pemain lama, bisnis retail tumbang. Bisnis F&B, food and beverage, beberapa saya teleponan dengan salah satu dunia F&B yang sangat terkenal ya, fine dining. Wah, mereka berat sekali mengalami tantangan ya. Sampai mereka bilang udah habis semuanya. Ya, bahkan kita lihat beberapa restoran fast food sampai jual di pinggir jalan. Gak mudah. Tapi pemain-pemain baru masuk. Alat kesehatan, sepeda contohnya, lihat. Dulu banyak, sekarang kita ke bengkel sepeda semua pada penuh. Dan saya juga jadi ketularan. Kemarin baru goes 50 km ya keliling kota ya. Tadi setengah hari saya ada di bengkel sepeda. Perbaiki lagi, utak-atik lagi. Itu hal yang saya nggak pernah lakukan dulu ya. Sekarang seleranya beda, ya, seleranya beda. Jadi tiap hari mikirin sepeda nih saya ya. Beberapa hari ini dengan teman-teman ya, ada grup sepeda ya. Lihat, laris banget. Apa aja kita mau cari, saya mau ganti ban dalam, habis. Ini habis sampai barang-barang kami pesan dari luar ya. Dari Medan juga ada, dari Bandung ada, dikirim partnya ya. Nah, masih banyak yang kami pikirkan. Nah, itu contoh. Belum lagi apa? Home entertainment ya. Masuk dengan apa? PS naik harganya, Nintendo naik harganya. Alat-alat barbel kesehatan, pull up, orang naik. Artinya apa? Ada bisnis yang in, ada bisnis yang out. Ya, kalau Anda sedang mengalami tantangan saat ini, jangan khawatir. Kadang-kadang kita out di satu bisnis karena ada in kesempatan di kesempatan yang lain. Artinya apa? Teman saya pemain souvenir, ya, wah laris. Sekarang tiba-tiba jadi pedagang rendang, ya, laku rendangnya. Punya reseller banyak banget. Kenapa? Hanya dalam waktu 2-3 bulan. Wah, jadi juragan rendang ya. Wah, di endorse artis dan lain sebagainya. Terjadi pergantian, dia out dari bisnisnya, in dengan bisnis yang baru. Jadi selalu peka. Setiap kali tantangan ada, pastikan krisis menghasilkan kreasi. Ya, katakan sama-sama. Krisis menghasilkan kreasi. Krisis menghasilkan inovasi. Pastikan Anda bisa in
Jadi jangan heran ada pemain-pemain baru di berbagai bisnis, berbagai industri, ya ada terbit atau bangkit atau mungkin tiba-tiba naik namanya bintang-bintang baru di dunia bisnis, di dunia sales, di dunia marketing. Nah, salah satunya adalah Anda harus siap dari tradisional marketing menjadi digital marketing. Suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus siap. Bahkan cari pembantu rumah tangga yang pintar masak susah loh sekarang. Pintar chatting banyak. Mbak Mus dari Pekalongan datang kerja di rumah saya, dia nggak tanya kerjanya apa. Yang dia tanya password wifi di rumah ini berapa katanya ya. Wow, ya. Jadi pembantu rumah tangga nggak mau kerja loh di rumahmu kalau tidak ada wifi ya. Jadi kita lihat terjadi sebuah perubahan yang luar biasa ya. Bahkan hampir tiap hari ada paket datang ke rumah saya. Paket cuma 2 tersangkanya. Kalau bukan istri saya, mbak saya belanja Shopee. Wah, keren banget ya. Ya, hampir tiap hari, benar. Hari ini aja udah berapa paket. Saya udah dengar paket, kadang saya bukain, saya dengar kadang ada paket. Istri saya bilang, taruh aja di depan, Mas. Ya kan? Nanti baru dibiarkan dulu supaya nggak ada virus. Taunya baju, taunya barang ini, barang itu ya. Kadang pemutih, mungkin peninggi, dan lain sebagainya ya. Dunia kita sudah berubah. Nah, makanya saya mau kasih gambaran satu hal buat Anda semuanya. Bagaimana menghadapi krisis dan tantangan ini. Ini gambar apa? Sebuah mobil. Mobil itu kalau dalam kondisi normal, kalau tidak digas, nggak jalan. Ya, nggak digas, nggak jalan. Ya, padahal jalanannya lancar, jalannya tol. Apalagi kondisi menanjak. Ya, kalau nggak digas, udah drop pasti. Apa yang saya mau katakan dalam kondisi saat ini, kita mau pakai istilah gaspol. Ayo, penuhi kolom chat-in. Katakan sama-sama, ingatkan dirimu. Gaspol, ya. Artinya apa? Kalau Anda tidak gaspol, habis pasti ya. Gaspol artinya apa? Fokus, usaha ekstra, kerja keras. Kenapa? Kondisi sekarang nggak stabil loh. Ya, kalau rata aja mobil nggak digas, nggak bergerak. Bisnis kita coba deh. Dalam kondisi normal aja, kadang-kadang menantang ya. Bisnis, penjualan, sales, marketing, closing. Dalam kondisi normal aja susah. Apalagi kondisi menanjak, berarti sudah harus gaspol. Nah, di gaspol inilah, nah, rem dikit-dikit boleh lah ya, sampai blong, jangan sampai blong ya. Itu ilustrasi saja. Artinya apa? Ini waktunya kita berlari kenceng ya, bukan jadi kaum rebahan ya. Jangan jadi kaum rebahan. Ini waktunya kita all out benar-benar supaya kita bisa meraih yang terbaik di dalam pencapaian kita. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda seperti ini. Ada 4 aspek yang akan saya bagikan buat Anda. Ya, 4 aspek bagaimana Anda siap di era perubahan ini, shifting ini. Nah, yang pertama adalah perbesar kapasitas. Ya, perbesar kapasitas. Ingat baik-baik, masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah tersebut. Contoh ya, setiap orang kapasitasnya beda-beda. Ada yang kapasitasnya kecil. Kapasitas itu kayak wadah. Ada orang kapasitasnya besar. Nah, tahukah Anda, kapasitas dalam hidupmu menentukan seberapa banyak rejeki, berkat yang engkau terima, dan menentukan seberapa banyak beban yang Anda dan saya bisa tanggung. Jadi, kadang-kadang masalahnya sama. Ya, mengalami krisis, mengalami pandemi, mengalami sepi, ya. Ada orang mengalami masalah, penolakan, tantangan, udah penuh. Ya, kalau orang udah penuh, itu kayak lift. Lift kalau udah penuh, udah stuck, bunyi, udah nggak bisa ngangkut lagi, pintu nggak bisa ketutup. Banyak orang saat-saat ini udah penuh kapasitas mentalnya, udah penuh kapasitas pikirannya. Akhirnya, apa yang terjadi? 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Ya. Nah, tapi ada orang nih menghadapi masalah yang sama nih. Coba lihat nih. Sama. Tapi yang ini masih punya ruang untuk menanggung lebih banyak beban dan tantangan. Saya mau beritahu, masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah tersebut. Contoh, ada orang mengalami krisis. Kapasitas keuangannya cuma bisa bertahan 1 minggu. Atau tabungannya cuma bisa bertahan 1 bulan. Itu akan jadi masalah buat dia. Tapi ada orang santai-santai banget gitu ya. Wah, mau 1 tahun kek, 2 tahun kek nggak kerja. Wah, malah belanja, malah beli ini, beli Brontom teman-teman saya ya. Masih pesan yang limited edition. Santai banget hidupnya. Sementara beberapa orang mikir besok mau makan apa. Bedanya apa? Kapasitas keuangannya beda. Yang satu masih mikirin besok
entertainment apa lagi ya, santai-santai ya. Yang satu besok mikirin besok mau makan apa. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah, nah, pakai bener ya, jangan gaspol mulu ya, rem nanti nabrak-nabrak ya. Oke, gaspol itu ilustrasi ya, maksudnya kita harus berlari kencang, tapi sedikit-sedikit harus direm juga ya, kalau nggak habis kita ya nanti blong. Nah, jadi kita lihat itu contoh kapasitas keuangan. Bagaimana dengan kapasitas mental kita? Banyak orang pusing, banyak orang stres, banyak orang drop, tapi ada orang-orang masih siap nanggung. Ingat ya, saya mau beritahu satu hal. Hidup tidak seindah bacotnya motivator. Dengar baik-baik. Hidup tidak seindah bacotnya motivator. Sebelum pandemi ini, di bulan 2, ya, marketing dari sebuah lembaga non-bank datang ke saya. Ya, saya sudah taruh deposito saya bertahun-tahun di situ, ya, miliaran. Dia bilang, gagal bayar. Ya, saya mau gimana lagi? Hidup harus dijalani. It's okay bagi saya, sudah. Tapi ada grup korban. Wah, ada yang sudah mau bunuh diri, ada yang sudah nangis-nangis, ada yang sudah semuanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya bersyukur masih ada diversifikasi aset di properti dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu jumlah yang cukup besar. Kebetulan bunganya menggiurkan. Ya, mungkin Anda tahu lah, sudah banyak kasusnya terjadi ya di berbagai Indonesia. Total 14 triliun. Ya, macet. Ya, it's okay. Artinya apa? Saya bisa tetap tenang. Walaupun itu krisis buat saya, tantangan. Dan teman-teman kami pengusaha juga korban semua ya. Kami ada grupnya sendiri. Sampai sekarang belum bisa bayar. Ya, bayangin. Tapi yang saya mau beritahu apa? Apakah dia pria, wanita, tua, muda, orang beragama atau tidak, setiap kita pasti hadapi masalah. Kapasitas kita menentukan respon dalam hidup ini. Ya, kapasitas kita menentukan respon. Jadikan krisis ini perbesaran kapasitas supaya kita siap menanggung tantangan yang lebih besar lagi ke depannya. Yes, are you ready? Orang yang biasa angkat beban 30 kilo, angkat beban 5 kilo, enteng jadinya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan tantangan besar. Jadi, hal yang pertama, di dalam sebuah tantangan krisis, kalau kita mau shifting itu bicara siap dengan perubahan, perbesar kapasitasmu. Dan yang kedua adalah kita harus bisa membangun mentalitas kita. Ya, mentalitas sangat menentukan kualitas. Mentalitas sangat menentukan bagaimana Anda bisa menghadapi kehidupan ini dengan mendapatkan produktivitas. Ya, nah, mentalitas seperti apa yang kita miliki saat ini? Tentunya, kalau boleh saya beritahu, tidak mudah loh pikiran positif saat ini. Saya ini orang yang sangat berpikir positif, tapi jujur tidak mudah. Siapa yang pernah ngalamin ya? Angkat tangan ya. Siapa yang pernah ngalami kalau 3 bulan terakhir ini, kalau batuk dikit atau flu, langsung pikirannya negatif. Jangan-jangan saya kena virus. Wah, thank you Bu Asdianawati ya. Jadi kalau kita batuk itu hal biasa loh. Batuk itu biasa, flu itu biasa, tenggorokan kering itu biasa. Tapi kok kalau itu yang kita hadapi sekarang, pikirannya langsung tertuju apa? Jangan-jangan saya virus. Jangan-jangan saya ketularan. Itu ya, saya juga ngalami loh. Jadi, it's not easy loh sekarang ya. Jadi, kita harus bisa jaga mentalitas kita. Kalau tadi perbesar kapasitas, yang kedua adalah kembangkan mentalitas kita supaya tetap optimis. Nah, bagaimana caranya kita bisa optimis? Selalu punya pola pikir seperti ini. Badai pasti berlalu. Itu yang saya pegang. Ya, Aceh pernah tsunami. Berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bisa recovery. Tapi pulih kok. Ya, Medan pernah gempa, Palu pernah gempa, bahkan ambruk ya, Jogja pulih kok. Kebakaran hutan di Australia, teman saya di Australia bilang apa? Pray for Australia. Lihat peta Australia udah merah semua itu. Ya, tapi sekarang pulih kok. Berarti bukan cuma badai pasti berlalu, musim pasti berganti. Ya, saya punya satu tema season of life, hidup itu ada musimnya, ya. Tidak selamanya kita nangis, ada waktunya kita ketawa, tapi tidak selamanya kita ketawa, siap-siap kita akan nangis, ya. Musim pasti berganti, tidak selamanya banjir, akan ada kemarau. Kalau kemarau sudah panjang, ingat akan ada masanya. Musim berganti lagi hujan. Apalagi di luar negeri ya, ada 4 musim kehidupan ya. Kita tahu, begitu pula saya percaya ini semua akan berlalu. Cuma kapan saya nggak tahu, ya. Kita harus melalui setiap season dalam kehidupan ini. Nah, yang menarik seperti ini. Kita harus tahu bahwa optimisme itu penting. Kalau enggak, ini yang terjadi. Kita lihat ya, ada 4 macam orang.
Anda pilih Anda tipe yang mana. Yang pertama adalah pesimis pasif. Ini kalau ada yang pesimis pasif pasti out, pasti menyerah ya. Sudah pesimis pasif ya. Ini bahaya nih. Kenapa? Pasti menyerah, dia udah rasa nggak ada harapan, tidak mau buat sesuatu, tidak ada action untuk merubah keadaannya. Ada lagi tipe kedua, pesimis tapi masih aktif. Ya susah, ya berat, ya bingung, tapi dia masih mencoba. Apa aja yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Tapi belum optimal, karena mindsetnya pesimis. Wah susah nih, wah berat nih. Tapi yang bahaya yang ketiga nih, ya kelihatannya baik tapi bisa ketinggalan nih. Optimis tapi pasif. Maksudnya apa? Oh, badai pasti berlalu. Wah, semuanya juga pasti baik-baik saja. Udah tenang aja, jangan terlalu takut. Rebahan, nonton drama Korea kebanyakan, ya, santai. Kok nggak prospek? Aduh, nanti aja deh kalau udah bisa ketemuan. Kok nggak fokus di bisnisnya? Udah, nanti aja. Orang juga pada sepi, nanti aja. Dia optimis, tapi pasif. Ya, hari ini, rekan-rekan semua yang saya hormati ya. Nah, jadilah pribadi yang optimis, positif, tapi tetap aktif. Do something. Apa saja yang kita bisa buat, kita buat. Ya, teman-teman saya di industri travel tahu nggak apa? Mereka shifting. Waktu di awal-awal pandemi, dia kerahkan semua karyawan-karyawannya. Untuk apa? Jualan alat kesehatan, masker, hand sanitizer, karena mereka dapat harga khusus dari langsung pabrik. Sekarang orang travel, teman-teman saya ini jualan sepeda, posting sepeda, jual helm, jual apa. Karena mereka lihat opportunity. Itu untuk sementara, karena mereka nggak bisa jual tiket. Mereka nggak bisa jual trip, karena masih banyak yang di-close negara-negara di luar. Mereka buat sesuatu untuk bisa aktif. Ya, apapun yang Anda hadapi saat ini, jangan pasif. Tetap optimis dan lakukan sesuatu untuk mengubah nasib dan keadaan kita. Ya, nah, yang ketiga, jaga stabilitas. Seperti mobil, ya, seperti mobil kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sebuah mobil seringkali apa? Kalau tidak di-balancing, ya, kadang-kadang apa? Ya tadi bisa nabrak sana, nabrak sini, kadang nggak stabil ya, miring sini, miring sana, nabrak sana, nabrak sini. Yang kita perlu jaga stabilitas kita hari ini adalah stabilitas emosi kita, ya. Kenapa? Nggak mudah loh. Zaman sekarang ini banyak orang galau. Emosi atau mood. Ya, jaga emosi atau mood kita. Kalau mood tidak stabil, performance tidak stabil. Performance tidak stabil, produktivitas tidak stabil. Produktivitas tidak stabil, profit, income tidak stabil. Ya, mood naik turun. Banyak anak-anak juga sekarang ya. Siapa yang punya anak bisa angkat tangan? Tahu nggak, anak-anak sekarang pengen cepat-cepat sekolah loh. Sekolah seperti biasanya. Karena di rumah lebih galak emaknya daripada gurunya katanya. Ya, pusing orang tua sekarang ya. Wah, anak sekolah online di rumah seharian. Harus submit tugas, harus apa. Ya, itu juga istri saya sih. Pusing juga dia. Kami 2 anak, 1 remaja, 1 agak kecilan ya. Wah, tiap hari. Jadi, ini di rumah ini sudah ada ruang kerja, ruang sekolah, dan lain sebagainya. Ya, itu tantangan semuanya. Ya, jadi banyak orang nggak stabil. Bahkan kita lihat nggak waktu PSBB, waktu lockdown di beberapa kota, kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Di Wuhan, China, setelah lockdown, tingkat perceraian meningkat. Kenapa? Tiap hari ketemu, lu lagi gitu ya. Nah, ini yang kita harus jaga. Jaga stabilitas emosi dan mood kita. Karena ini mempengaruhi performance Anda, produktivitas Anda dalam bekerja. Jadi ada 3 aspek ya. Perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas. Satu lagi ya. Atur prioritas. Nah, atur prioritas. Ayo, ngaku, taruh di chatting. Siapa yang berat badannya sudah naik 3 bulan terakhir ini? Ayo, ya, atau ada yang stabil ya. Siapa yang sudah nonton drama Korea berseri-seri atau nonton Netflix, YouTube ya, bolehlah ya daripada stres ya. Nah, tapi atur prioritas Anda. Ya, atur prioritas Anda. Jangan cuma nonton santai, tapi ada waktu buat ibadah, ada waktu buat olahraga, ada waktu buat keluarga. Namun yang terpenting adalah apa? Atur waktu untuk
pekerjaan Anda. Ya, melihat peluang-peluang baru, ya, mengembangkan diri Anda, dan apa yang Anda bisa buat? Kembangkan diri Anda. Pakai waktu investasi pada diri Anda. Kan dulu kita suka bilang, ya, nggak ada waktu belajar, nggak ada waktu seminar, nggak ada waktu untuk baca buku, nggak ada waktu meeting. Sekarang banyak waktu loh. Ayo baca buku lagi. Saya suka sekali baca buku. Saya juga penulis buku ya. Nah, cuma jujur belakangan juga sibuk ya. Tapi banyak waktu kita bisa ikut free seminar. Kayak malam ini saya support toh. Secara berkala saya support free seminar gitu ya. Nah, supaya banyak orang dapat manfaat. Saya bisa berbagi. Dan IG Live banyak ilmu-ilmu dari IG Live. Saya juga undang pembicara-pembicara talk show banyak sekarang. Gratis lagi. Kelas online ya. Belajar, upgrade diri Anda, skill-skill baru, skill masak, skill bahasa Inggris, bahasa Mandarin mungkin, ya, belajar digital marketing, belajar communication, jangan sampai orang bilang, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Nah, jadi kita upgrade diri kita. Apalagi, kita belajar juga bisa kembangkan diri kita. Ada yang belajar musik mungkin, ada yang belajar hal-hal baru. Intinya apa? Jangan sia-siakan krisis ini. Pakai krisis ini belajar banyak skill, tambah banyak pengetahuan, dan juga asah diri kita. Apalagi sekarang versi online semuanya murah, ya. Anda boleh kembangkan. Dan yang satu penting Anda bangun adalah personal branding Anda. Nah, ini yang saya mau bagikan sedikit buat Anda. Karena apa? Persaingan sekarang ketat. Ya, persaingan sekarang ketat. Ya, ini contoh. Di mana-mana orang jual produk yang sama, orang jual barang yang sama, menawarkan jasa yang sama, ya kan? Ini titik-titik ini adalah persaingan. Coba jawab, apakah bisnis yang Anda lakukan, produk dan jasa yang Anda tawarkan dan jual saat ini, selama ini, banyak saingannya? Banyak yang jual juga? Makanya, zaman sekarang, ketika pandemi ini terjadi, kami banyak bantu perusahaan, orang sales marketing, untuk mereka bisa standing out of the crowd. Standing out of the crowd itu apa artinya? Punya personal branding, ya, tampil beda sendiri, ya. Karena terlalu banyak orang menawarkan produk dan jasa yang sama. Bagaimana Anda bersaing? Kita dengar baik-baik. Kalau dulu siapa yang kita kenal penting. Kalau sekarang siapa yang kenal kita itu penting. Kita lihat sama-sama ya. Contoh. Personal branding adalah bagaimana Anda lebih dikenal, lebih disuka, lebih dipercaya, lebih dihormati. Ya, personal branding. Apa yang orang ingat ketika melihat Anda? Atau ketika dia mencari sesuatu, produk atau jasa, apakah Anda yang ada di pikiran mereka? Nah, saya tunjukkan seperti ini. Ya, saya tunjukkan seperti ini, menarik sekali. Ilmu ini akan menolong sekali pencapaian Anda. Oke. Kita berinteraksi ya nanti, tapi sebelumnya saya mau sampaikan seperti ini. Kalau ada tiga orang menawarkan produk yang sama, si A Anda tidak kenal, dia menawarkan produk. Si B Anda kenal, menawarkan produk yang sama, harga sama. Si C Anda kenal, Anda percaya sekali orangnya, Anda anggap dia ahlinya untuk produk ini. Lebih mudah laku yang mana? Produknya sama loh. Pasti Anda laku sama yang C. Nah, artinya apa? Orang lebih cenderung mau membeli produk, bekerja sama, atau mungkin kalau dia karyawan, lebih mudah dipromosi karirnya untuk orang-orang yang lebih dipercaya, lebih dihormati, dan lebih disukai, dan lebih dikenal. Nah, Coach, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih dikenal? Kalau dulu kita pakai billboard. Kayak saya kalau ke Medan ya, wah, Sis Elvi bikinin billboard di mana-mana. Kayak orang kampanye, saya ada foto saya dengan pembicara-pembicara yang diundang ke Makassar ya. Nah, belum lagi saya sudah masuk TV, koran, radio belasan tahun ini. Itu membuat kita dikenal. Atau sebuah produk akan mudah dikenal kalau diiklankan di TV. Mahal biayanya. TV One setengah jam itu kalau nggak salah bisa 80 juta. Itu pun nggak di prime time untuk iklan. Coba deh kalau Anda punya barang misalnya ini, Anda iklanin. Gampang laku. Tapi kan nggak pantas iklan barang yang untungnya mungkin cuma 20.000, 50.000, 100.000 dan diiklankan di TV. Ya, kalau Anda tidak produksi massal kayak consumer goods gitu ya. Nah, tapi zaman sekarang kita sudah hidup di era yang berbeda. Ya, ada WhatsApp,
ada Telegram, ada Facebook, ada TikTok, ada sosial media lainnya, Instagram. Banyak orang tidak pakai secara optimal. Dan kalaupun pakai, mereka tidak tahu caranya. Mereka pikir kalau cuma punya brosur, ya, brosur sebuah produk, udah di-share-share di grup, pasti laku. Siapa bilang nggak segampang itu? Mereka pikir kalau mereka punya brosur, mereka taruh di Facebook atau taruh di Instagram, pasti laris. Siapa bilang? Ya, kita kasih gratis aja belum tentu orang mau. Nah, itu ada strateginya. Makanya kita mau belajar hari ini, ya. Ada 2 cara tangkap kupu-kupu. Ini filosofi yang sudah lama, mungkin Anda sudah sering dengar, ya. Tangkap kupu-kupu pakai jaring, ya. Kita kejar kupu-kupu itu, satu ketangkap, yang lainnya terbang. Ya, satu ketangkap lagi, yang lainnya terbang, capek. Anggap itu kupu-kupu seperti apa? Kejar jodoh. Ada teman saya capek kejar jodoh sampai 9 tahun gitu ya. Setiap kali dapat WA cewek, wah dikejar-kejar, lari lah ceweknya gitu ya, takut. Ada banyak orang siapa yang kalau ditelepon tukang kartu kredit tanpa gunaan, aduh malas banget ngangkatnya. Capek kan hidup ngejar-ngejar orang ya, prospek sana, prospek sini, sampai ada teman, ada peserta saya di bisnis network marketing, ada juga yang di bisnis insurance. Dia bilang profesi saya profesi menghilangkan orang. Kok menghilangkan orang? Iya, teman saya kalau tahu saya orang asuransi, saya orang network marketing pada hilang, iya kan? Wah, di blok nomor saya. Capek banget ya hidup ngejar-ngejar orang, minta janjian ketemu mau presentasi. Apalagi sejak pandemi ini kewalahan mereka karena tidak ada yang mau ketemu, tidak ada yang mau ketemu untuk divisit atau dipresentasikan produknya. Nah, ini juga seperti kita mengejar berkat dan rezeki. Mengejar customer, mengejar nasabah. Bisa nggak? Bisa. Ini ilmu selling ini. Ya, tapi kenapa kita nggak berpikir dari dulu bangun branding? Yaitu apa? Bangun taman yang indah supaya kupu-kupu yang datang mencari engkau. Bisa nggak? Bisa. Kalau taman yang indah, kupu-kupu yang datang. Itulah personal branding. Ya, makanya zaman sekarang kalau Anda tidak branding, Anda akan tenggelam. Kita harus tampil beda. Ini contohnya ya. Banyak orang menawarkan hal yang sama. Kita harus unik sendiri. Misalnya dia biru-biru-biru, kita merah sendiri. Misalnya ya, itu contoh ya. Kita standing out of the crowd. Dari kerumunan. Jadi kalau bisnis kita banyak saingan, itu seperti red ocean. Kita harus bisa keluar dari kerumunan banyak orang. Ya. Nah, sama. Kalau Anda punya Instagram, Facebook, orang lain juga tiap hari lihat. Mereka akan lewatin aja. Apa yang membuat orang mau follow? Ya. Anda harus tahu bahwa sosial media itu bukan untuk promosi-promosi selalu. Banyak orang penuhin dengan promosi brosur-brosur, makanya followernya dikit, makanya yang like sedikit, ya. Karena personal branding itu begini. Kalau Anda ketemu orang nih keluar dari Alfamart, Indomaret, dan Anda tanya, Pak mau beli nggak ini? Wah ini mug ini atau gelas ini anti corona loh. Dan kalau diisi air, ya, minum pakai gelas ini bisa menyembuhkan dari virus corona. Harga 2 juta. Anda kalau nggak kenal orangnya, nggak tahu fungsi produknya, nggak pernah dengar, Anda mau keluar nggak uang 2 juta? Ya susah lah. Baru ketemu, nawarin, siapa dia? Produknya apa? Nggak pernah dengar, nggak pernah kenal. Itu namanya apa? Baru ketemu ngajak nikah. Nikah yuk. Susah. Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi closing rate-nya susah. Banyak orang begitu. Baru kenal, langsung nawarin. Promosi. Itu namanya apa? Baru ketemu ngajak nikah. Personal branding itu artinya tebar pesona dulu. Tebar pesona dulu dong, ya. Lewat mana? Salah satunya lewat sosial media. Bikin orang penasaran. Bikin orang mau tahu. Bikin orang, apa ya ini ya? Nah, sudah penasaran baru ketemuan. Kayak dating. Dating pun coba masih ingat waktu zaman pacaran. Nggak bisa langsung kita pegang tangannya. Kadang-kadang kita tes dulu market. Kita kesentuh dulu tangannya. Ih, dia pindahin loh. Ya, apalagi di bioskop. Kesentuh, ide pindahin. Begitu sentuhan ketiga, dia diem. Wah, market sudah berespon. Itu dicaplok. Dirangkul, besok-besok diajak nikah. Closing. Jadi, saya suka katakan begini, edukasi dulu, baru promosi. Interaksi dulu, baru transaksi. Sharing dulu, baru selling. Jadi, kadang-kadang kita langsung, belum apa-apa, promosi. Ya, wah, cari WA grup semua ditaruh brosur. Wah, yang ada di blog Anda, ya. Nah, itu yang kita build, ya. Belasan tahun ini kami membantu begitu banyak orang sales dan marketing. Nah, ini ilmunya buat Anda ya, sedikit. Ya, saya kasih ilmu. Saya sudah sering bahas, kalau Anda pernah ikut free seminar saya ini ya, saya bahas buat Anda.
sukses bukan sesuatu yang kita kejar saja, tapi sesuatu yang mengejar hidup kita. Jangan capek-capek kejar apa yang Anda bisa tarik. Ya, siapa yang senang dikejar customer, nasabah, prospek, dikejar orderan, ya, dikejar rejeki. Itulah mindset yang Anda harus miliki. Nah, contoh, ada 2 isinya kopi Starbucks. Sama nih isinya, tapi satu pakai logo, satu nggak pakai logo. Lebih gampang jual yang mana? Yang ada logo karena sudah terbranding. Padahal isinya satu sama loh. Bisa dijual lebih mahal, bisa dijual orang ngantri, ya. Ada yang bilang, Coach Har, kok harga trainingnya lebih mahal ya dari yang lain? Ya, dia tanya admin saya kasih tahu saya. Dia tanya kok lebih mahal. Dia posting, ada orang lain, terkenal juga pembicaranya, lebih murah dari saya. Ya, bilang aja, saya bilang, ya masing-masing sih beda-beda ya. Setiap orang berhak menentukan harganya masing-masing. Tetap aja dia transfer tuh. Ya, tetap aja dia transfer. Dia komplain, dia compare, tapi dia tetap transfer. Heran juga tuh, ya kan? Nah, ada kopi lain nggak lebih enak? Kalau Anda rasa ada yang lebih enak, silakan. Tapi tetap aja Starbucks lebih laku mungkin. Starbucks diantri. Starbucks ada di berbagai negara. Meeting di Starbucks. Ya, ketemu di Starbucks. Nanti kumpul di Starbucks, ya kan? Kemarin juga kita goes, teman bilang, ada Starbucks, beli dulu. Wah, nah, tapi yang satu juga isinya sama loh. Tapi karena brandingnya nggak ada, tidak tercipta. Nah, akhirnya apa? Inilah yang saya temukan. Banyak orang punya kualitas. Dia bisa fotografer, dia bisa nyanyi, dia bisa masak enak, buka catering, ya. Dia punya makeup artis bagus, dia jago jualan dia punya properti bagus, dia punya produk bagus. Masalahnya yang laku orang lain. Karena yang lain brandingnya jauh lebih baik, ya. Nah, jadi banyak orang kadang-kadang bilang, aku punya produk bagus loh, aku jasa bagus. Tapi kalau kita nggak bisa branding, maka susah terjadi selling. Nah, itulah pentingnya saat ini, Bapak Ibu, ayo saya mendorong Anda, bangun branding Anda. Anda pengen diingat sebagai apa atau sebagai siapa, ya? Kita main sedikit ya, permainan yang saya sering mainkan, oke? Saya sebut satu kata, Anda sebut satu merek, boleh ya? Aktif ya? Deterjen, ayo taruh di chatting apa yang terpikir di pikiranmu. Oke, thank you. Ya, ada lagi yang lain? Ayo dong, yang lain ya. Rinse, thank you ya. Nah, kalau saya bilang misalnya pompa air, merek apa yang muncul di pikiranmu? Thank you. Ya, biasanya paling banyak Sanyo dan Shimizu ya. Oke, satu lagi ya. Orang pintar minumnya thank you. Nah, sekarang orangnya. Kalau Anda dengar kata Asyap, apa yang di pikiran Anda? Atta. Oke, kita ganti lagi. Pesulap Indonesia, siapa di pikiran Anda? Pesulap Indonesia. Banyak orang bilang Deddy Corbuzier, padahal Deddy Corbuzier sudah pensiun itu, udah lama. Ya, sekarang Demian, tapi tetap aja keingat ya. Sekarang dunia fitness, siapa di pikiran Anda? Nama seseorang, Aderai. Nah, inilah yang saya mau tunjukkan pada Anda. Zaman sekarang adalah zaman influencer. Kita ini awam. Saya ini orang awam untuk bidang tertentu. Ya, contoh, saya awam di bidang asuransi, makanya saya pakai agen asuransi. Saya awam di bidang fitness, makanya saya pakai jasa professional trainer. Saya awam di bidang IT, makanya saya pakai konsultan IT. Saya awam di dunia pajak, makanya saya pakai konsultan pajak tiap tahun saya bayar, ya. Tapi banyak dari mereka hidup sebagai profesional aja. Kalau Anda di bidang sales dan marketing, Anda cuma sebagai profesional, Anda akan susah bersaing, ya. Tapi kenapa banyak orang ikut program kami? Karena saya dianggap expert dan influencer di bidang tertentu. Public speaking, personal branding, sales, marketing, coach, dan motivator, ya misalnya. Nah, contoh, jadi kita awam di satu bidang, tapi kita mungkin ahli di bidang lain. Ya, saya kasih contoh begini. Ada yang namanya orang awam, ada yang namanya profesional. Profesional itu adalah orang yang menjalankan sebuah profesi, dan dia mengerti sekali profesinya. Bahkan bisa hebat di profesinya. Tapi Anda tidak cukup cuma menjalankan sebuah profesi atau bisnis. Anda harus dianggap ahli. Itu zaman sekarang. Personal branding adalah persepsi orang terhadap Anda. Ya, mau makanan Anda enak, kayak produk Anda bagus, kayak properti yang Anda jual
luar biasa. Tapi kalau orang tidak persepsikan Anda ahlinya, lebih gampang laku sama orang yang dianggap ahli. Apalagi Anda menjadi influencer. Nah, kita lihat ya, saya langsung kasih contoh. Ini Haryanto Kandani dulu, gemuk ya, gemuk, kolesterol tinggi. Makanya saya pakai jasa namanya Ate. Ate ini nama orang. Saya akan kaget sekali kalau ada 70 orang di sini tahu siapa itu Ate. Ada yang kasih tahu saya nggak? Oh, saya kenal Ate. Kalau ada yang kenal, saya acungkan jempol. Kenal atau tahu siapa dia? Saya pernah tanya mungkin sama 1000 orang, nggak ada yang tahu. Karena apa? Dia jago, dia hebat, dia guru saya. Badannya keren, ahli. Ya, salah satu pelatih senior di Celebrity Fitness. Tapi dia cuma terkenal di ruang lingkup dia. Ya, di lembaga dia. Ya, di perusahaan dia, kerja. Tapi ada anak muda namanya Dennis Hadi. Bukan teman saya dan saya nggak endorse ya. Saya cuma tahu dia usia 20-an tahun, dia sudah sering mengedukasi masyarakat lewat apa? YouTube dan Instagram. Ya, dia bikin apa? Tentang cara angkat beban, tentang makan sehat, tentang bagaimana bakar kalori misalnya ya, atau menurunkan berat badan. Karena dia sharing, maka dia mudah selling. Karena dia sering edukasi, dia dianggap expert. Apakah dia benar-benar expert? Saya nggak tahu. Bisa nggak Ate lebih expert dari dia? Bisa saja, ya, bisa saja. Tapi kalau Ate nggak pernah branding, maka dia tenggelam, ya. Itulah bisnis kita. Kita punya kemampuan yang sama dengan orang lain, tapi kita tidak stand out, kita tidak menonjol, kita tidak unggul, ya, di persepsi masyarakat. Nah, makanya sekarang dia jualan catering sehat, bisa ribuan pesanan per hari, 400-an karyawannya. Bahkan dia punya video-video viral ya, waktu dia kasih hadiah ulang tahun mamanya BMW, anak 25 tahun. Ini masih salah satu contoh, masih banyak contoh yang lainnya. Ada yang cuma kasih tutorial hijab, followernya banyak sekali. Ada yang kasih misalnya edukasi tentang keuangan, dia dianggap ahli keuangan, padahal masih banyak yang lebih ahli. Apalagi Aderai dianggap influencer, ya, sudah ahli influencer. Nah, kenapa Coach Har mudah sekali jualan? Saya mudah sekali jual sebuah produk karena yang saya bangun selama ini menginfluence orang. Ya, saya bikin video-video 1 menit. Siapa ada yang pernah lihat video saya 1 menit beredar di WA? Ya, nah, saya edukasi masyarakat, ya, saya kasih manfaat, dan akhirnya kita menjadi orang yang dipercaya. Ya, jadi kalau saya posting sesuatu mudah sekali. Misalnya saya posting Instagram, saya cuma bilang, ih enak banget ya ini siomay itu bisa laku, ya. Atau saya bilang, wah kalau saya sih di rumah ini pakai vacuum cleaner ini. Jangankan saya punya kan 100.000 follower lebih, istri saya cuma 2.000-an follower. Dia cuma tulis di story-nya, waduh bagus banget ya ini saya pakainya vacuum cleanernya, laku langsung pesanan. Ya padahal orang punya tuh, ya. Nah, jadi dia dapat harga khusus. Ya, dari distributor bilang begini, review dikit ya, review dikit di Instagram, wah laku langsung, orang dengan senang hati. Itu namanya influencer. Nah, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau terkesan palu gada, apa lu mau gua ada. Banyak orang begitu, apa aja dia posting, nanti jual pembalut wanita, nanti masker, nanti hand sanitizer, nanti jual asuransi, nanti jual properti. Orang ingat dia apa? Oh, saya ingat dia. Dia itu palu gada, apa lu mau gue ada. Nah, itu namanya apa? Tidak konsisten. Makanya kalau Anda mau belajar personal branding, ya, saya ajak Anda belajar dalam sebuah program kami. Kami sudah buat 5 angkatan sejak pandemi ini, total kurang lebih ya, dengan beberapa in-house ya, dengan tema yang sama, sudah 1.500 peserta mereka. Jadi mereka bayar murah, cuma 495.000, tapi jangkauannya sampai ribuan peserta. Wow, terus masuk pendaftaran, tiap hari terus masuk pendaftaran ya. Dan akhirnya kami buat setiap bulan, ya, setiap bulan. Nah, ini program 1 hari, dari jam 10 sampai jam 3 sore. Anda belajar apa? Anda akan belajar step by step, membangun personal branding Anda. Sehingga apa? Anda lebih mudah menjual produk atau jasa, Anda lebih dipercaya, dan kita akan belajar lewat sosial media. Karena kalau Anda tidak bangun sekarang, Anda akan makin ketinggalan. Makanya lihat postingan-postingan orang akan makin berbeda. Ya, mereka mulai edukasi, mereka mulai kasih tips, kasih manfaat, sekali-sekali promosi. Ya, ada edukasi, informasi, kontribusi, menunjukkan prestasi, baru promosi. Nah, itu step by step-nya. Dan kita akan bantu Anda supaya branding Anda
mulai meningkat. Tidak instan, karena membangun branding butuh waktu. Kalau selling, langsung sebentar juga Anda bisa jualan di depan gitu ya. Nah, banyak orang fokus kepada selling. Dia lupa membangun brand. Dan branding yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda jualan produk ini, terus yang di branding produk ini, satu waktu produk itu bisa nggak laku. Satu waktu produk itu sudah bisa jenuh. Satu waktu produk itu bisa nggak relevan. Tapi kalau Anda sudah dipercaya, dianggap ahli, Anda jual lagi produk ini tetap laku. Kenapa? Karena yang orang beli adalah diri Anda. Kepercayaan. Sebelum orang beli produk atau jasa kita, dia harus beli diri kita. Nah, apalagi banyak pesaing ya. Nah, jadi Anda bisa ikut program ini satu hari, nanti akan ada di tanggal 15 Agustus ya. 15 Agustus, kalaupun Anda sudah ikut, ada kelas mentoringnya lewat WA dan ada kelas lanjutan free, sesi konsultasi. Kami update ilmu-ilmu terbaru selalu. Jadi Anda cuma bayar sekali, Anda bisa ikut program-program lanjutannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebelum saya akhiri ya, ini juga program kami yang sudah laris sekali bertahun-tahun ya. Nah, kalau itu tadi baru kami launching sejak April ya, dan booming. Nah, kalau ini kelasnya beda. Ini kelas kecil, public speaking. Nah, ini kami sudah buat lebih dari 100 angkatan. Offline ya, satu orang bayar 3,5 juta. Yang datang saya kaget, tim sukses presiden, artis, pejabat, pengusaha, pimpinan perusahaan, sales, marketing. Kenapa datang? Mereka takut, nggak pede, suka blank, grogi, nggak tahu mau ngomong apa. Nah, ini yang saya tunjukkan pada Anda. Jadi selama 2 hari ini kelasnya kelas kecil. Beda kalau tadi bisa ratusan orang, ribuan orang. Kalau ini kelas kecil. Makanya sebulan kita adakan 2 kali. Ada yang di hari biasa, ada yang di hari Minggu. Nah, biasanya kami adakan offline. Dan ini harus praktek. Public speaking itu seperti belajar mobil. Anda nggak bisa belajar teori. Public speaking itu seperti Anda belajar musik atau berenang. Nggak bisa teori saja, baca buku. Anda harus praktek. Ya, ada tekniknya praktek. Makanya kelasnya kelas kecil. Cuma puluhan orang. Dan setelah ikut sekali, bisa ikut berulang kali secara free. Ya, nah sejak pandemi ini kami jual jauh lebih murah. Karena online ya. Kalau dulu kan mahal. Biaya hotel, ketemu langsung. Nah, cuma 995.000. Dan hampir tiap bulan penuh. Karena kami batasi maksimal 40 orang. Ada lagi Agustus, tapi mohon maaf ya, Agustus ini kayaknya yang 8-9 Agustus sudah hampir penuh, paling cuma sisa 5 orang, 3 orang. Masih ada lagi 25-26 Agustus. Nanti tanya aja ya. Anda boleh tanya kepada admin atau juga ke Bu Elvi, ya, ada nomornya tertera di situ kalau Anda mau ikut programnya. Tapi saya mau kasih ilmunya sedikit. Kenapa public speaking penting? Ya. Siapa yang ngalami kalau kadang-kadang mau bicara nggak tahu mau ngomong apa, apalagi di depan umum, suka gugup, takut, grogi, ya? Tahukah Anda, ini bukan seminar atau training motivasi, tapi itu skill. Hidup ini kita harus bisa berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Saya akan demokan sama Anda ya. Nah, banyak orang ngomong itu cuma tell. Dia kasih tahu produknya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, tapi orang nggak beli. Apalagi orang sales, kita harus bisa berbicara, itu sell. Ya, habis kita bicara, orang mau transfer. Habis kita bicara, orang mau dukung, join, beli ide kita, beli gagasan kita. Menjual ini nggak selalu produk ya, tapi juga bisa menjual gagasan, ide, atau kalau kita ngomong, gara-gara kita bisa ngomong, bos mau kasih kita cuti 2 minggu misalnya ya. Kalau bisa komisi naik gitu ya, THR. Itu ada caranya. Nah, saya mau demokan sama Anda. Saya itu cukup mahir membaca pikiran orang dengan psikologi dan juga teknik komunikasi. Nah, kali ini saya kasih kesempatan nih ya. Yang paling semangat dari tadi saya lihat Pak Junianto Tunggal. Ya, tolong dinyalakan audionya, Pak. Nah, itu saya bisa baca pikiran Bapak bahwa Bapak mau ya untuk berinteraksi dengan saya. Oke? Silakan Pak dinyalain audionya. Bisakah? Tunggu ya, saya cek bisa nggak dinyalain audionya nih. Oh, host ya. Oke. Sekarang udah bisa. Udah bisa. Oke. Dengar, Pak. Junianto, salam kenal ya. Salam kenal, Pak. Malam. Bapak di Medan ya? Tadi saya lihat tulisnya. Medan. Pak, di sini ada kertas putih ya, dan saya ada siapkan satu kertas kecil ya. Saya akan bermain dengan Anda. Ini kertas kecil ya. Kertas kecil ini, saya cuma mau tanya satu pertanyaan, dan setelah itu kita ngobrol. Saya mau tahu apa isi hati dan pikiran Bapak.
Nah, saya spotlight dulu ke saya supaya jelas ya. Oke. Pak, apapun yang terpikir, Bapak jangan berpikir 2 kali. Sekali aja, jangan ditukar di pikiran Anda ya. Gampang ya, kita tes dulu. 1 tambah 1, Pak. 2. Ya, secepat itu ya, kalau saya tanya ya. Setuju nggak di dunia ini, ya? Setuju nggak? Oke, saya siapkan ya. Saya siapkan kertasnya dulu. Oke, ini ya, kertasnya di sini ya. Saya jepit aja ya, supaya nggak ketukar. Oke. Pak, setuju nggak di dunia ini banyak warna? Langsung, Pak. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Warna apa terpikir di pikiran Anda? Langsung. Biru. Biru. Habis biru apa, Pak? Langsung. Hijau. Oke, habis hijau apa, Pak? Merah. Oke. Nah, merah ya. Oke. Lihat ini kertas ya. Biru, hijau, merah. Saya langsung, Pak ya. Tolong keluarkan 2. Saya tahu Bapak mau keluarkan apa, tapi saya nggak usah bilang dulu. Keluarkan 2 dari 3 warna ini. Tolong disebut dan tersisa 1. Silakan. Keluarkan 2, Pak ya. Ya. Dan kita mulai permainan ini. Keluarkan hijau sama merah, Pak. Hijau sama merah ya. Tadi saya bilang keluarkan 2. Kita mulai permainan ini. Sorry. Hijau sama merah ya. Ya. Hijau sama merah ya. Kalau Ya. hijau sama merah, saya tahu ya Pak. Saya tahu. Bapak nggak suka yang mana? Langsung Pak. Ya, nggak suka yang hijau. Suka yang mana? Hijau. Hijau. Buang ya. Karena Bapak nggak suka ya. Supaya sisa terakhirnya merah. Oke. Saya tahu sisa terakhirnya akan merah. Oke. Satu orang lagi. Anda berpikir kebetulan yang lain ya. Oke. Saya minta yang lain bisa angkat tangan yang mau main sama saya. Oke. Ada Ibu Rasmi Vanrai. Silakan, Bu. Ibu Rasmi bisa. Ya, selamat malam, Coach. Oke, ya. Coba lihat di layar. Coba lihat di layar ya. Bisa lihat? Nah, Bisa. kita lihat kemana nih ibunya nih. Ini ibunya. Ibu lagi di mana, Bu? Lokasinya? Dari Jogja, Coach. Wow, Jogja ya. Jogja. Oke. Sekarang kita akan bermain, Bu. Bisa lihat di layar, lihat saya, layar saya, ada kertas lagi kayak tadi. Kalau tadi main warna, sekarang main bentuk, ya, bentuk. Bukan benda, Bu, bentuk. Katakan sama-sama dulu, Bu, bentuk. Bentuk. Ini jawabannya ada di sini ya, saya udah ganti kertasnya ya. Ini kertas baru nih, kertas baru ya. Oke. Bu, kalau seandainya ada bentuk lingkaran, bentuk berikutnya apa, Bu? Langsung. Persegi panjang. Habis persegi panjang apa, Bu? Persegi. Persegi. Bujur sangkar. Satu lagi apa, Bu? Lingkaran. Sudah. Lingkaran, persegi panjang, bujur sangkur, satu lagi, Bu. Satu lagi, apa? Oke, segitiga. Segitiga. Nah, lihat ini jawabannya ya. Oke. Bu, pisahkan dulu 2 dan kita bermain. Pisahkan dulu 2, Bu. Yang mana Ibu mau pisahkan? Saya pisahkan yang segitiga sama persegi. Ya, pisahkan persegi atau persegi ini, Bu ya? Persegi, ya. Oke. Ya, ini kita pisahkan dulu. Nah, sekarang ini jawabannya, Bu. Ini jawabannya. Kalau segitiga dan kotak, Ibu tarik keluar 1, Ibu pilih yang mana? Langsung, Bu. Segitiga. Tarik keluar 1, jadi segitiga. Nah, ya. Ini yang saya mau katakan. Ini bukan sulap. Ini adalah teknik komunikasi, arahkan pikiran orang. Ya. Nah, nanti saya ajarin. Ya. Anda bisa praktekkan juga ya sama anak Anda. Ada Ibu Yen di sini saya lihat ya videonya dari tadi, semangat untuk menonton, Bu. Bu, nyalain, Bu. Halo, Bu. Ya, halo. Oke, Ibu di mana posisinya, Bu? Saya Jakarta. Oke, Jakarta. Baru pertama kali ketemu Coach Haryanto, udah pernah lihat di event lain? Oh ya, baru pertama kali ketemu, tapi Walaupun- sering lihat di IG. Sudah sering lihat di IG ya, walaupun Anda baru pertama kali, tapi saya bisa tahu apa yang ada di pikiranmu, ya. Kali ini yang susah nih, kalau saya salah dimaafkan ya. Jangan ada yang bantu ya, jangan ada yang bantu, jangan ada yang tulis di chat. Ibu ikuti permainan ini dengan menjawab pertanyaan saya, ya. Tujuannya bukan saya kalah, atau Anda kalah atau menang, bukan kalah menang, cuma ungkapkan apa yang ada di pikiran Ibu, boleh ya? Boleh ya, Bu? Ya. Oke. Ibu Yen seneng nggak jalan-jalan ke luar negeri gratis? Iya dong.
Senang atau tidak? Senang. Kalau bayar atau gratis, senangnya yang bayar atau gratis? Jujur. Tergantung. Cuma tanya aja, jangan cuma jawab aja. Senang yang gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Setuju nggak kalau di dunia ini banyak negara yang indah, unik, dan eksotik? Oh iya, setuju. Dunia ini banyak negara indah atau sedikit? Banyak. Oke, di Asia banyak nggak negara yang indah, unik, dan eksotik? Banyak. Iya ya, Asia. Ya? Ya. Oke, kalau Bu Yen Yen dikasih tiket gratis ke Asia, jalan-jalan ke negara yang indah, unik, eksotik, Ibu Yen Yen pengen banget ke negara mana? Langsung jawab. Bali. Negara loh, Bu. Itu Oh, kota. negara. Oke, saya pengennya ke Bangkok. Hah? Ke Asia. Bangkok. Sorry? Bangkok. Bangkok. Oke. Setelah Bangkok, Ibu Yen Yen pengen ke negara mana lagi di Asia? Indah, unik, yang nyaman buat Ibu, benar-benar pengen banget. Tiketnya Pengen ke Hong Kong. Hong Kong. Apa lagi? Jepang. Oke. Mau tambah atau cukup? Ada Bangkok, Hong Kong, Jepang cukup? Tambah satu lagi mau? Korea. Korea. Oke. Sekarang ikuti saya ya. Bu, jujur dari hati paling dalam ya. Ada Bangkok, Hong Kong, Korea, dan Jepang. Kalau tiketnya gratis buat 2 orang, ya benar-benar gratis dan fasilitas bintang 5, Ibu pilih yang mana, Bu? Satu aja dari 4 ini. Jepang. Satu aja. Jepang. Terjadilah sesuai imanmu. Bisa. Saya cuma gulung tadi nih, saya gulung ke atas. Ya, Wow. gulung ke atas. Ya, lihat. Itu adalah ilmu influence orang. Ingat, ini bukan magic. Totally bukan magic. Saya mengambil resiko untuk bisa mempengaruhi pikiran Ibu. Salah satunya apa? Kalau saya tanya kepada pembantu rumah tangga, Anda boleh coba. Pembantu rumah tangga Anda tanya, negara mana yang kamu pengen pergi ke Asia? Pasti dia nggak bilang Jepang. Probabilitas terbesar adalah Malaysia. Ya, karena di subconscious mind-nya terlalu jauh. Luar negeri aja belum, apalagi ke Jepang, itu nggak kebayang. Dia akan kebayang Malaysia. Kalau Anda tanya warna ke anak-anak, atau pada umumnya ya, orang akan bilang biru kalau nggak merah. Kalau Anda kasih lihat lingkaran, maka yang muncul di pikirannya adalah segitiga atau kotak, dan lain. Tapi itu resiko tinggi. Kadang-kadang saya nggak jawab Jepang loh, kalau saya lihat, makanya saya panggilnya wanita. Kalau dia pria, kemungkinan dia nggak pilih Jepang. Beda lagi, ya. Kadang-kadang aneh-aneh loh, dia pilih Brunei. Ada yang pilihnya Vietnam, Myanmar. Tapi kalau saya lihat Ibu Yen yang pasti dia nggak pilih Myanmar. Makanya kata saya di awal sudah mempengaruhi. Contoh saya bilang begini, negara yang indah, unik, eksotik. Jadi dia akan milih mengerucut kepada yang eksotik. Kata eksotik itu udah mempengaruhi pikiran Ibu. Dan dari 4 ini tadi, saya yakin banget pasti Jepang. Cuma ada resiko. Saya cuma takut dia pilih Korea. Kalau dia pecinta drakor kayak istri saya. Tapi saya lihat dari wajah-wajahnya dia akan pilih Jepang. Nah itu resiko juga tuh. Resiko, jadi harus lihat karakteristik orangnya. Tapi misalnya kalau saya bicara sama orang yang pakai hijab, lain lagi kadang pilihannya. Lain lagi pilihannya. Saya lihat misalnya kalau saya bicara sama orang tertentu, ya lain lagi. Oke, Anda boleh sumbang di chat. Tadi waktu saya bilang begitu, Anda juga terpikir nggak negara apa? Ada yang terpikir nggak? Siapa yang pilih Jepang? Nah, oke, siapa yang pilih negara lain selain Jepang? Kita mau lihat probabilitasnya. Ada nggak? Nah, that's why Vietnam. Tuh, Pak Junianto kan beda. Kalau saya ngomong sama Pak Junianto, pasti saya kasihnya Vietnam itu. Atau Myanmar. Ya. Nah, China. Beda. Kalau wanita cenderung lebih suka ke Jepang atau Korea. Nah, ini psikologi. Nah, bayangkan kalau ilmu begini Anda kuasai. Ya. Apa nggak meningkat closing Anda, presentasi Anda, profit yang Anda dapatkan. Itulah pentingnya Anda menguasai public speaking. Ya. Contoh sama anak, kalau anak susah bangun, jangan bilang, mau bangun nggak, bilang, mau bangun sekarang atau 5 menit lagi. Bisa terbaca nggak pikiran pilihannya? Dia pasti pilih 5 menit. Anak saya marah, saya disiplin, kamu tuh nggak boleh buat gitu ya. Kamu pilih, nggak main YouTube 3 hari, atau tidak pergi sama teman 3 hari. Dia pilih, dia jalani loh. Karena apa? Jadi, kalau Anda jual, mau beli nggak? Maka dia akan pilih, beli atau tidak. Tapi kalau Anda kasih 2 pilihan, maka biru atau merah. Jadi manusia itu kita harus tahu bagaimana menyajikan pilihan. Ya, pilihan harga, pilihan bayar pakai cash atau kredit dan lain sebagainya. Nah, itu teknik influence people, ya.
Bahkan kalau di kelas saya bisa tantang pria-pria. Kalau saya bisa tahu celana dalam warna apa, kalau saya salah, saya buka celana saya di depan umum. Takut semua langsung. Ya. Tapi kalau saya benar, saya suruh dia yang buka. Ada, saya kasih tantangan begitu. Cuma ini lagi online. Kalau di kelas saya berani tantang. Siapa yang berani saya tebak celana dalamnya, kalau saya salah, saya buka celana di depan umum. Tapi kalau saya benar, kasih lihat bahwa saya benar. Nah, ada yang maju, kadang-kadang berani. Ya, akhirnya dia kalah gitu ya. Nah, itulah ilmu influencing people. Ya, ini dipakai buat mana? Kita influence istri, suami, anak, influence bos, customer, nasabah. Itu yang saya kuasai belasan tahun ini. Saya build diri saya. Jadi, sebagai akhir, semoga bermanfaat ya. Siapa yang dapat manfaat ilmu ini ya? Nah, mendorong Anda, kalau Anda mau upgrade diri Anda, ya, Anda bisa belajar personal branding. Ini cuma 495.000, kelas offline-nya 2 juta karena di hotel, ya. Ilmunya sama. Nah, atau Anda ikut public speaking. Terserah Anda butuhnya yang mana. Kalau ini 995.000, sekali ikut bisa ikut berulang kali. Tapi sekali ikut Anda dapat skill-nya. Ya, ini bukan cuma motivasi. Anda tahu caranya dan Anda bisa Anda bisa berenang, sekali bisa berenang, selalu bisa berenang. Nah, khusus malam ini, ya, Anda bisa WhatsApp ke 0822 7265 7299 kalau Anda daftar 2 topik malam ini saja. Daftar malam ini, pelunasan paling lambat besok, Anda bisa dapat harga khusus cuma 1,3 juta. Jadi kurang lebih hampir 200.000 diskonnya ya. 1,3 juta, nanti dapat jadwalnya setiap bulan ada 2 kali ya untuk public speaking dan sebulan sekali ada buat personal branding dan di kami tidak ada sistem hangus. Misalnya Anda berhalangan, Anda bisa ikut bulan depan. Toh juga kalau ikut kan bisa ikut berulang kali ya. Topik kami semua sekali ikut bisa ikut berulang kali, free untuk topik yang sama ya. Jadi saya menawarkan ini ya karena saya diundang untuk membawakan free seminar malam ini. Ini yang saya bisa berikan kalau Anda mau belajar dan dimentor oleh Coach Haryanto Kandhani. Saya janjikan satu hal, Anda tidak akan kecewa. Anda akan belajar sesuatu yang benar-benar akan membawa terobosan dalam hidup Anda. Pesan saya terakhir, ready for great shifting, perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas, atur prioritas tambahannya, gunakan fasilitas yang ada, supaya Anda menjadi pribadi yang penuh produktivitas. Terima kasih, sampai jumpa, dan semoga bermanfaat. Saya kasih kesempatan, kalau ada yang mau bertanya, 1, 2, 3 pertanyaan, dipimpin oleh MC kita yang luar biasa, seorang YouTuber, seorang ahli properti, Mr. Ruby Herman. Yes, thank you, Mr. Haryanto Kandhani, luar biasa. Wow, ini tebakannya mantap gitu ya. Oke, kita buka pertanyaan buat teman-teman yang penasaran dan juga ingin meningkatkan kapasitas, ya meningkatkan juga pastinya penjualan dan lain-lainnya lewat personal branding dan juga public speaking. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya ya, kita buka pertanyaan. Yes, langsung di chat. Alright. Dan juga teman-teman buat teman-teman yang mau daftar nanti bisa langsung daftar ke LV, nomor teleponnya kita udah siapin di chat, yes. Dan ini merupakan sebentar lagi ini ada yang nanya juga. Alright, sebentar lagi saya pensiun, saya ingin usaha apa yang cocok. Ya. Coach Haryanto, ini ada Yuri mau nanya. Mungkin boleh dibantu, Coach? Oke, thank you. Jadi kalau kita mau pensiun, ya tentu kalau kita mau usaha yang resikonya tidak tinggi. Kenapa? Karena di masa-masa pensiun itu kan kita tidak lagi produktif menghasilkan keuangan. Kecuali memang kita masih punya banyak aset, dana, punya banyak dana, punya banyak bunga dari penghasilan tabungan kita. Tapi kalau nggak terlalu, sebaiknya ambil yang resiko rendah. Resiko rendah itu apa? Seperti misalnya usaha yang sudah ada sistemnya, atau kita menjual sebuah produk yang mungkin kita menjadi seperti reseller, atau mungkin kita buka usaha yang modalnya kecil tetapi bisa memberikan penghasilan yang cukup untuk kita setiap bulannya. Jadi tergantung. Pensiun itu ada orang pensiunnya dalam kondisi yang kaya, ya. Nah, itu dia bisa membuka, misalnya buka lagi sewa ruko dan buka bisnis baru. Tapi kalau kita pensiun dalam kondisi yang ya sedang-sedang gitu ya, masih kita harus mengatur keuangan dengan baik, berarti jangan ambil sebuah bisnis atau usaha yang bermodal besar. Nah, bisnisnya apa? Saya nggak bisa
detail karena tergantung lagi menjalankan bisnis itu harus sesuai dengan minat kita. Kita senangnya bidang apa? Misalnya kita jual produk. Produk itu banyak macam. Kita mau jual produk apa? Wanita kah? Pria kah? Produk-produk itu macam-macam. Nah, nanti kita bisa lihat di situ. Nah, kenapa penjualan itu penting? Karena bisnis itu selalu erat kaitannya dengan penjualan. There is no business without selling. Kalau kita menjual saja nggak bisa, apalagi bangun bisnis, itu berat sekali loh. Karena bisnis itu hidupnya dari penjualan, ya. Penjualan jasa atau produk. Jadi sebelum kita buka bisnisnya, kita coba dulu nih, ada produk, ada jasa, bisa nggak kita jualin? Bisa ya, itu tanda-tanda kita bisa meningkat. Karena bisnis itu there is no business without selling. Orang bikin pabrik, ujung-ujungnya jualan. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan di masa pensiun. Misalnya jadi agen properti, ya, insurance, reseller, ya, macam-macam. Jadi itu ide kasarnya ya, saya nggak bisa kasih spesifik apa karena tergantung lagi kepribadian Anda. Yes, oke. Semoga bermanfaat. Kemudian dari Asdianawati, ini pertanyaannya, sudah berusaha jaga stabilitas, jaga mood, jaga emosi, tapi orang sekitar kita selalu memancing sehingga mengganggu stabilitas mood. Gimana menyikapinya, Coach? Oke. Jadi problemnya saya selalu katakan, kalau orang memancing, kalau di dalam diri kita kayak kolam. Kalau di kolam itu ada ikan lele, dipancing keluar lele. Kalau di dalam itu ada ikan mas yang keluar mas. Kalau Anda dipancing, yang menentukan sebenarnya bukan orang lain. Apa yang ada dalam diri kita. Dia mau pancing-pancing kita kalau di dalam diri kita penuh kebaikan, penuh kasih sayang, penuh hal positif, tidak akan keluar ngomongan kotor. Jadi pancingan itu tergantung isinya apa. Jadi ada orang nih, misalnya suka ngomong kotor nih. Dia baik-baik saja, begitu dipancing, keluar ngomongan kotor, oh berarti hatinya kotor. Jadi kalau bicara dipancing, nah sekali lagi yang kita perlu beresin adalah dalam diri kita supaya ketika dipancing yang keluar hal-hal yang indah. Nah kalau yang dipancing keluarnya marah, emosi, kesel, mungkin aduh pusing, nah itu yang kita yang berarti yang salah. Jangan fokus kepada orang yang mancing, fokuslah pada diri kita dikembangkan supaya ketika dipancing kita nggak mudah terpancing untuk hal-hal seperti itu. Jadi selalu saya katakan begini, kita nggak bisa kendalikan orang, tapi yang kita bisa bereskan adalah memperbaiki diri kita. Saya juga kadang-kadang juga bisa terpancing sama anak saya sendiri gitu. Wah, jadi kesel nih. Oh, tapi saya langsung koreksi diri. Berarti namanya anak-anak bisa mancing kesel. Berarti saya harus jadi orang tua lebih baik. Supaya ketika dipancing, saya baik. Jadi intinya kolam ya, karena Ibu pakai kata mancing. Jadi kalau kita mancing, apa yang ada di kolam itu menentukan. Jadi kalau di kolam itu sampah, yang keluar sampah pancingannya. Tapi kalau di kolam itu ikan-ikan yang indah, keluarnya ikan indah. Nah sekarang orang mancing kita. Yang tentukan bukan orang loh. Apa yang ada dalam diri kita, itu yang akan terpancing keluar. Itu akan tumpah keluar. Isinya kopi, yang tumpah kopi. Ya. Isinya teh, keluar tumpah teh. Isinya madu, keluarnya madu yang indah. Jadi jawabannya apa? Buat di dalam kolam hati kita, batin kita, perasaan kita. Apapun orang mau pancing. Contoh orang, mohon maaf ya, saya suka bilang gini di materi saya yang lain. Orang bilang, anjing kamu, bangsat. Saya nggak mau balik. Saya nggak merasa tuh saya anjing, saya bangsat. Begitu bilang ganteng kamu, siapa? Kamu panggil saya ya? Karena saya nggak merasa. Harus marah kalau orang bilang kita goblok, anjing. Saya nggak mau pusing, saya bukan anjing kok. Tapi kalau saya benar-benar anjing, saya nggak boleh marah loh. Ya kalau anjing kecil, anjing sini, anjing. Dia nggak boleh marah loh, karena benar-benar anjing. Tapi kalau orang panggil anjing, jadi ini udah tingkat tinggi nih. Iya, tingkat tinggi. Jadi kan orang marah karena dipancing kan. Anjing kamu. Marah loh. Coba di luar sana tuh kalau Anda teriakin supir angkot, anjing kamu, berantem orang. Tapi kalau orang yang sudah tingkat tinggi, anjing kamu, dia nggak balik. Saya bukan anjing. Ganteng. Balik dong. Nah, itu namanya apa? Reframing. Kita membingkai ulang sebuah kejadian. Membingkai ulang dengan makna baru. Oke, ada lagi ya? Yes, dan juga teman-teman, buat teman-teman yang mau daftar, please langsung ke Elvi. Karena ini saya lihat juga udah banyak yang daftar. Elvi tadi report, wah udah banyak yang daftar nih, Coach Haryanto. Oke, sambil juga membacakan pertanyaan, ya teman-teman bisa langsung daftar juga. Dari Morawandi, Coach, untuk milenial membangun bisnis sangat banyak pertimbangan. Misalnya finansial atau customer-nya untuk siapa? Tolong kasih tipsnya, Coach. Coach, untuk milenial membangun bisnis sangat banyak pertanyaan, misalnya finansial atau customer-nya untuk siapa, tolong kasih tipsnya, Coach. Wah, tentu kalau tips dengan ini detail tentu sulit ya, karena waktu. Yeah. Nah, intinya begini, kalau kita mau membangun bisnis, sekali lagi, mulai dari hal kecil. Ya, membangun bisnis selalu
kita harus bisa jualan, ya. Karena kalau kita bangun bisnis, coba deh menyamakan persepsi dulu, bisnis apa sih yang kita pikir? Kita seringkali diiming-iming, wah bangun bisnis, apa sih bisnis yang di pikiran kita? Kasih tahu saya bisnis apa? Punya salon harus bisa menjual. Bisnis apa? Bisnis makanan itu harus dijual. Oh, saya pengen punya bisnis sepatu itu harus dijual. Jadi, sebelum membangun bisnis, belajar dulu jual produk orang dulu, ya. Sudah bisa jual produk orang, datangkan produk itu sendiri. Kalau bisa, produksi itu produk. Kalau Anda langsung bangun, saya bikin pabrik sepeda, saya bikin pabrik sepatu, ya gimana mau jual? Wah, itu udah operasional cost-nya gede, belum sewa gedungnya dan lain sebagainya. Jadi buat Morawandi, belajar dulu jualan. Selalu saya katakan, belajar dulu jualan. Sudah bisa jualan, produksi produknya kalau bisa, ya. Atau bikin sewa ruko khusus untuk bisa jual lebih banyak lagi. Nah, bisa jual lebih banyak lagi, bangun pabriknya. Nah, jadi bisnis, kalau kita pikir selalu bangun bisnis, butuh modal, pertimbangan finansial, banyak sekali bisnis, ya. Bahkan Pak Ruby bisa ajarin itu, ya. Kita menjadi jual properti aja bisa tanpa modal, ya. Bisa banget. Bisa banget. Kita mempertemukan buyer dengan apa? Dengan yang menjual, ya. Pembeli dengan penjual, udah kita dapat komisi 2%. 2% kalau rumah sekarang 700 juta 1 M, itu sudah tinggi untuk gaji 1 bulan, jauh berkali-kali lipat dari UMR. Jadi sebelum kita bangun bisnis untuk milenial, ya, belajar dulu menjual, ya. Setelah itu bangun bisnis, kita perhatikan apanya, sistemnya, cash flow-nya, ya, sumber daya manusianya, itu banyak sekali kompleks, ya, tentunya. Yes, mantap. Dan juga ada dari Roy Darmawan, Coach Haryanto bila berkomunikasi. Wah, kenalan kita nih, saya kenal nih beliau, ya. Kenal, Roy ya? Darmawan. Yes. Ya, biasa beliau, ya. Halo, Yes. Pak Ros, ya. Yes. Bila berkomunikasi dengan sejumlah peserta yang budayanya sangat beragam dan budayanya saling sangat bertolak belakang dalam praktek bagaimana memilih jokes yang masuk dengan telat dalam sesi pembicara. Salam hormat, silakan. Oke, bagaimana memilih jokes yang masuk dengan telat dalam sesi pembicara. Nah, untuk memang budaya yang berbeda, beragam, ya. Nah, memang kita harus mengambil jokes yang aman, ya, yang tidak menyinggung, karena begini, jokes itu memang susah-susah gampang. Jokes itu bisa menjadi menghibur, tapi bisa kalau salah sedikit jadi menyinggung. Nah, biasanya saya harus tahu dulu audiensnya siapa. Karena apa? Jokes itu ada banyak macam. Ada jokes yang berbau suku, ada jokes yang berbau mesum, ada jokes yang berbau agama, ada jokes yang memang umum, ya. Nah, paling aman kita ambil jokes-jokes yang umum. Dan paling bagus lagi, jokes yang menertawakan diri sendiri. Saya paling sering jokes menertawakan diri sendiri, paling aman. Contoh, ya, saya suka, kayak tadi, saya bilang, hidup tidak seindah bacotnya motivator, orang ketawa, ya. Kadang-kadang saya tampilin di layar, saya bilang begini, ya. Saya bilang, dari dulu saya pengen kurus, tapi nggak bisa-bisa. Misalnya, wah mereka ketawa. Banyak, saya suka jokes tentang rumah tangga saya, ya. Kayak tadi saya bilang, wah istri saya begitu saya nikahi, wah jarang bikin jus. Saya tanya kenapa? Ya, masa promosi sudah berlalu. Ini beneran. Jadi itu saya angkat cerita-cerita begitu aman. Karena apa? Ini yang ditertawakan saya. Kalau saya jokesnya berbau politik, agama, suku, wah bisa jadi ada yang kurang senang. Jadi ciptakan jokes-jokes yang menertawakan diri sendiri, ya. Nah, itu sangat aman dan menyegarkan. Thank you. Oke. Coach, masih berapa menit lagi waktunya, Coach? 2-3 menit lagi ya, karena 2-3 menit lagi ya. Oke, teman-teman. Oke, usaha apa yang cocok untuk anak-anak remaja? Oke, usaha apa yang cocok untuk anak-anak remaja? Kemarin juga pertanyaan ini ditanya sama seorang konglomerat, ya. Crazy Rich Surabaya ketika saya IG Live, Herman Tanoko, saya pinjam jawaban beliau aja ya. Dia bilang apa? Kalau saya jadi reseller. Dia bilang begitu. Wow. Anak-anak, kenapa? Banyak produk-produk dropshipper, reseller, jual dulu aja produk orang. Ya, di Tokopedia, di mana ya. Mungkin produk apa ya? Kita lihat dulu market lagi tren apa nih. Oh, lagi tren sepedaan, jual aksesoris sepeda. Oh, market lagi tren hand sanitizer, kita jual hand sanitizer. Ya, itu turun aja, masih remaja kan. Jadi, latih dulu. Oh, jual misalnya makanan-makanan kecil, makanan-makanan. Jadi kita bisa jual produk-produk yang mungkin fast moving dan tidak terlalu mahal. Karena
remaja itu biasa networknya mungkin nggak terlalu luas. Jadi ya semampunya mungkin mungkin 2.000, 100-200 ribu gitu ya. Nah, semakin besar network kita, nilai value produk kita bisa lebih tinggi. Jadi latih dulu aja buat remaja, latih skillnya. Tips and trick membangun persona branding dengan produk baru, Rasmi Vanrai. Nah, tergantung produknya apa ya. Kita bisa bangun media kita sendiri atau juga bisa minta review public figure. Ya, kayak teman saya itu dia sesuatu yang jadi kita. Oke. Nah, jadi kita membuka sesuatu yang luar biasa untuk misalnya kita lihat ya. Kita lihat tunggu. Tips and trick membangun persona branding dengan produk baru. Nah, jadi kita bisa mengirimkan produk kita ya gratis kepada public figure untuk bisa mereka pasarkan. Sorry, bukan pasarkan. Review. Nah, karena apa? Karena kalau mereka senang, mereka punya follower. Nah, contoh teman saya begini, dia punya produk rendang. Dia kirim-kirimin aja. Dia bilang, Kak, berkenan nggak saya kasih coba rendang? Saya minta masukannya dong, itu kata halusnya. Ada yang diamin aja, ada yang boleh kirim aja. Nah, ini nggak bayar dulu, karena mereka juga mungkin modal nggak banyak ya. Tiba-tiba public figure itu, Nikita Marsani, siapa bilang gini, wih, enak banget, rendangnya apa? Wih, langsung penjualan booming, orang jadi kenal. Nah, tapi tergantung ya, bisa produk makanan, produk baju kaos, produk apa. Jadi kita cari influencer-influencer. Kalau memang kita ada modal, kita bisa endorse, ya, paid promote. Kalau kita belum ada modal, kita minta tolong, ya. Kalau berkenan, mereka boleh dapat produknya gratis dari kita, tapi mereka review. Nah, itu boleh, ya. Nah, jadi untuk awal. Karena kita perlu memang untuk bisa bagaimana orang memahami dan juga orang mengedukasi, ya, supaya mereka tahu. Yes, thank you so much Coach Haryanto Kandani, luar biasa. Di sini juga ada Hari, ada Morawandi, thank you Coach. Ada juga Rian Virgo nih, teman saya juga nih, Rian Tamrin. Yes. Oke. Yes. Wah, nama ya, thank you. Yes, dan juga ada Elvi. Vi, silakan Vi, mungkin memberikan informasi yes sambil karena Coach Haryanto juga waktunya terbatas. Silakan Elvi. Oke, sambil nunggu Elvi, jadi teman-teman saya informasikan bahwa jadwal program online training, yes, yaitu Sabtu 15 Agustus jam 10 sampai jam 3, ya. Kemudian juga ada Minggu 13 September jam 10 sampai jam 3. Kemudian juga itu Power of Personal Branding, ya. And then Public Speaking for Success, Sabtu, Minggu, jadi 2 hari ini, 8 sampai 9 Agustus jam 10 sampai jam 3. Kemudian juga ada juga Selasa, Rabu, 25-26 Agustus jam 10 sampai jam 3. Teman-teman yang tertarik, minat untuk upgrade dirinya langsung bisa daftar di LV. Yes. LV sudah adakah bergabung sama kita semua? Oke. Yes. LV-nya lagi balas chat karena banyak yang daftar. Oke, Coach Haryanto mungkin buat closing, silakan. Buat closing, saya mau sampaikan bahwa motivator yang terbaik adalah diri kita sendiri, ya. Jadi ini di saat-saat pandemi, di tantangan ini, tidak ada cara lain yang terbaik adalah semangati diri kita, selalu optimis, dan kita lihat peluang-peluang baru untuk kita bisa berkreasi. Bangun branding kita supaya bisa melakukan selling. Edukasi dulu, baru promosi, interaksi, baru transaksi, dan sharing, baru selling. Oke, sampai jumpa. Sukses bagi Anda semuanya. Yes, thank you so much, Coach Haryanto Kandani. Thank you so much, teman-teman. Thank you so much yang sudah ikutan. All the best. Dan juga kami informasikan teman-teman yang mau ikutan, yes, bisa langsung chat ke Elvi, ya. Tadi nomor teleponnya sudah ada, sudah disampaikan. Teman-teman bisa langsung WA ke LV. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan. Dan kita juga ada program reseller, teman-teman. Program reseller. Jadi teman-teman kalau nanti bisa langsung saja chat ke LV. Yes.
Sekali lagi terima kasih sudah ikutan dan nanti kita akan sampaikan ya event-event berikutnya. Sukses buat teman-teman, stay positif, stay healthy, dan terus berkarya terus karena masih banyak kesempatan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Saya Ruby Herman, founder dari Marvi, dan juga di sini ada Elvi dan juga Mario Agustian Lasut. Yes, sampai jumpa di next event. Bye-bye, sekali lagi thank you so much buat Coach Haryanto Kandani. Bye-bye. Bye-bye, thank you semuanya.